Halo teman-teman, para YouTuber sekalian, selamat datang di channel YouTube Space, ruang publik bersama, tempat di mana kita mempercakapkan ABC-nya dunia per-YouTuban. Ya, kali ini saya punya catatan ya. Ada catatan yang menurut saya menarik untuk kita obrolkan, bincangkan bersama-sama dalam suasana yang santai dan tentunya harapannya edukatif dan memberikan penghiburan sebagaimana tagline dari channel ini yaitu YouTube Space ya, konten yang edukatif dan entertain ya. Nah, teman-teman, catatan hari ini adalah bicara tentang tips atau trik ya. Tips atau trik mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, artinya kita mau mengenali apakah itu merupakan tips atau bicara tentang trik. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Nah, saya mau mulai dengan catatan seperti ini. Kata atau konsep subscriber itu menunjuk ya, menunjuk atau menjelaskan, menggambarkan ya terhadap satu situasi di mana ada orang yang mengakseskan dirinya atau sebut saja membeli sebuah produk dan kemudian ketika produk itu dia gunakan dan dia merasakan manfaatnya. Nah, sehingga dia mengambil keputusan bahwa produk itu sangat berguna bagi dirinya, sangat bermanfaat dan dia senang dengan produk itu dan kemudian memutuskan untuk selalu membeli dan terus membeli dan pola sikap, pembelian demikian pada akhirnya kita dapat memberikan label pada orang tersebut ya sebagai subscriber. Ya, itu artinya pelanggan ya, melakukan langganan ya, subscription ya. Jadi begitu teman-teman, itu logikanya ya. Cara kita bernalar seperti itu. Nah, sekarang ketika teman-teman mendapati bahwa ada konten-konten yang mengedukasi kita dalam tanda kutip bagaimana cara cepat mendapatkan 1000 subscriber ya tanpa membuat sebuah konten. Nah, ini kan berlawanan dengan esensi atau hakikat dari kata subscriber ya. Belum ada produk kok orang bisa berlangganan. Ini kan kepercayaan tingkat dewa ya. Ya, saya kira itu soal ya teman-teman. Nah, secara pribadi tentu teman-teman sudah tonton video saya sebelumnya tentang boleh ya, hore, boleh subscriber ya, sub for sub ya. Tentu dalam dua perspektif yang saya ajukan, dua sudut pandang antara mentor A dan mentor B. Mentor A yang tidak membolehkan dan mentor B yang membolehkan. Nah, saya mengambil sikap atau posisi moderat. Nah, ya, nanti saya akan bedakan klasifikasi terkait dengan sub for sub yang mana yang masih masuk akal dan mana yang menurut saya sudah perlu harus ditinjau ulang atau dipertimbangkan. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang sub for sub, ya, kita bicara tentang bagaimana mendapatkan 1000 subscriber itu tadi dengan logika yang saya ajukan di depan itu, maka sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah menjadi seorang konten kreator ya, menjadi seorang pencipta produk ya, menjadi seorang yang kreatif, inovatif di dalam mengembangkan produk, menciptakan sebuah produk dan kemudian terus-menerus memikirkan cara bagaimana meningkatkan kualitasnya. Nah, ini di sini teman-teman, maka berlakulah apa yang disebut dengan pentingnya kita memberikan perhatian antara tips dan trik ya. Kalau kita bicara tentang tips ya, S-nya ada S di belakang ya, bukan tip. Kalau tip itu ya semacam uang ya, uang pemberian lebih dari apa yang harusnya dibayar dan seterusnya ya. Ketika kita bicara tentang tips, maka itu sebenarnya adalah cara ya, ya semacam tutorial, cara strategi ya bagaimana kita dapat melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik lagi ya, yang teruji ya, artinya sudah terbukti ya, berhasil dilakukan sehingga orang-orang yang berhasil melampaui rintangan atau tantangan sehingga mereka mendapatkan hasil hebat. Di situ mereka berbagi tips, cara, saran, ya, nasihat, advice dan banyak sekali hal-hal yang sinonim dengan hal itu. Nah, itu yang disebut dengan tip. Nah, kita bisa melihat di dalam konteks banyak sekali tips ya. Kita harus bedakan antara tips dengan trik ya. Kalau trik di sini dia berbicara tentang hampir sama, mirip ya, 11-12 ya. Jadi
trik itu juga bicara tentang cara ya, bicara tentang saran, bicara tentang anjuran-anjuran bagaimana melakukan sesuatu. Tetapi di balik kata trik itu ada kata yang namanya muslihat ya. Kata muslihat itu artinya ada another plan, ada rencana lain, ada maksud lain ya. Nah, itu yang biasa pada akhirnya kita jatuh pada yang disebut dengan trap ya, atau jebakan ya, jebakan Batman atau jebakan Spiderman atau apa ya istilahnya itu. Nah, jadi ini bedanya tips dengan trik ya. Kalau tips itu menurut saya 100% positif ya. Jadi positif dia. Tapi kalau bicara tentang trik ya, ada unsur positifnya tetapi juga melekat atau berdampingan unsur yang negatifnya ya. Sesuatu yang pada akhirnya ada kepentingan yang ingin digolkan di situ ya. The end of the dead plan ya, akhir dari rencana itu adalah ada keuntungan yang diinginkan. Nah, disinilah yang kemarin yang saya jelaskan teman-teman, bagaimana memahami batasan-batasannya. Sub for sub buat saya ya secara pribadi itu sesuatu yang alami terjadi, sulit untuk tidak ini. Ketika orang datang berkunjung ke channel teman-teman ya, tentu teman-teman tahu maksud ya, apa yang menjadi harapan mereka ketika mereka memberikan sebuah komentar kalau memang mereka adalah konten kreator. Sehingga ya tidak ada salahnya teman-teman datang ke channelnya, melihat dan kemudian memberikan dukungan. Tapi sub for sub yang saya maksudkan di sini adalah bahwa tidak automatically ketika dia datang, kemudian Anda datang dan Anda melihat isi channel itu adalah sesuatu yang bertentangan misalkan dengan nilai-nilai etika atau nilai-nilai moral, Anda tidak boleh subscribe dong. Ya, tetapi kalau Anda melihat bahwa konten itu konten yang positif, punya tujuan yang jelas ya, benar-benar menunjukkan itikat bahwa dia full time di situ mau melakukan yang usaha yang terbaik, saya kira itu harus didukung ya. Itu yang disebut dengan sub for sub secara natural ya, flowing, mengalir dengan hal-hal yang baik. Tetapi kalau kemudian Anda sub for sub dalam rangka hanya sekedar berpikir mengejar subscriber, yang tentu pihak YouTube juga akan melakukan kebijakan-kebijakan yang menghambat tindakan-tindakan seperti itu. Ini yang menjadi soal ya, hantam kromo ya, walaupun kontennya aneh-aneh Anda subscribe. Nah, itu saya kira bukan hal yang sifatnya sejati. Nah, tetapi lebih dari itu teman-teman, jauh lebih baik memberikan fokus pada apa yang kita sebut sebagai menjadi konten kreator yang benar-benar alami, yang benar-benar fokus pada menciptakan atau menghasilkan produk-produk atau konten-konten yang memang bermanfaat bagi orang lain. Di mana manfaat itu diperoleh orang lain, pasti dia akan menjadi orang yang mau bersedia memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan channel itu tanpa diminta pun ya. Nah, jadi teman-teman, jauh lebih kita fokus seperti channel YouTube Space ini. Anda bisa lihat secara transparan jumlah subscribernya itu ditampilkan ya. Saat video ini dibuka itu baru 30 subscriber ya. Nah, artinya itu tidak disembunyikan dalam rangka ya itu dikembalikan kepada penonton, apakah mereka menyukai channel ini atau tidak. Kalau mereka belum menyukainya, tentu ada ruang bagi saya untuk terus memperbaiki diri untuk menghadirkan konten-konten yang dirasa bermanfaat bagi mereka ya. Moga-moga besok-besok mereka boleh mensubscribe atau bahkan hanya sekedar menonton ya. That's okay ya, itu semua fine-fine saja, jadi tidak masalah. Prinsipnya adalah bagaimana menjadi konten kreator itu menghadirkan sesuatu. Ruang publik atau itu adalah ruang di mana kita berderma ya, melakukan derma atau melakukan ya, menyumbang pikiran dan gagasan kita untuk dikonsumsi oleh para penonton dan sebagainya. Nah, Anda bisa lihat bahwa ketika kita bicara tentang kualitas atau kualitas atau mutu dari sebuah konten kita, itu kan ibarat seperti adanya warung ya, katakan sebutlah tempat di mana orang makan jajanan di jalan dan sebagainya. Kita bisa lihat di situ walaupun dia tidak dibangun di sebuah bangunan yang megah, yang bagus dan sebagainya, tapi kalau kualitas dari makanan itu baik, pasti warung itu akan dikeroyok, warung itu akan dikerumuni ya, laksana gula dengan semut. Nah, jadi artinya everything it's all about the quality. Segala sesuatunya menyangkut soal kualitas. Jadi teman-teman serius, ketika teman-teman serius untuk tinggal berhuni berumah di rumah YouTube menjadi content creator,
maka yuk ya maksimalkan, be maximal with the quality ya. Jadi maksimallah dengan kualitas. Nah, ini yang akan menjadi nyawa bagi kita, power, keinginan untuk mau melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih baik. Hasilnya, apakah ada subscriber atau tercipta 4.000 jam tayang, biarlah dia mengikuti. Sebab hukumnya jelas, ya, subscriber itu ya produk bermutu sama dengan subscriber ya, itu seperti itu. Itu 90% ya akan terjadi ya. Tetapi kalau kita bicara tentang subscribe tanpa produk, ini pembalikan logika. Nah, saya menyebutnya sebagai sebuah trik ketimbang daripada sebuah tips. Jadi, nah teman-teman, mari kita cari sisi baiknya dari sisi A, sisi B yang saya jelaskan tersebut, tetapi putuskan untuk lebih mencenderungkan diri pada hal yang Anda yakini bahwa cara itu adalah cara terbaik yang memang dikehendaki oleh YouTube, pihak YouTube sendiri, dan bahkan oleh penonton, dan tentu kita para konten kreator, komunitas konten kreator yang menjadikan ruang YouTube ini sebagai ruang edukasi, pembelajaran yang menjadikan orang itu tingkat pengetahuannya lebih bertambah, ya, kualitas hidupnya jauh lebih baik lagi dari sebelum dia mengakses atau menonton video kita, konten kita. Saya kira itu teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang tips atau triks, lebih baik teman-teman bicara tentang tips ya. Jadi bukan trik, karena trik bermuatan sesuatu ya, ada agenda khusus atau sign quote, ada nilai politis di dalamnya ya, entah kepentingan ekonomi dan seterusnya. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa let we be wise ya. Jadi mari kita menjadi orang yang bijak dalam hal melihat ini. Ya, kalau Anda masih meyakini bahwa mencari subscriber tanpa sebuah konten, tanpa menciptakan sebuah konten, ya itu pilihan teman-teman. Saya tidak mau menyalahkan ya, tetapi tentu guru-guru kita yang lain juga memberikan perspektif yang patut untuk kita pertimbangkan, yaitu bagaimana fokus pada sebuah 100% content quality ya, 100% bicara tentang kualitas konten. Ya, kita akan jumpa dalam catatan-catatan yang lain ya, untuk menelisik, untuk menyelidiki cara berpikir kita, cara kita berperilaku di dalam ruang YouTube Space ya. Sampai ketemu.